Jumlah cetakan buku dari penerbit bisa dibilang di seluruh dunia itu meningkat. Yang mati adalah majalah dan koran. Bagaimana orang mencari pengetahuan itu susah payah. Nah, berarti kalau dia nggak mau juga, nggak baca juga, ya memang berarti dia memang bertekad kuat di dalam dirinya ini untuk menjadi manusia bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan baik, Nur Iswan Channel. Waalaikumsalam. Saya bersama dengan Bang Hamid Basaib, legend, mahasiswa, dulunya aktivis berat dan intelektual yang paling disegani di Republik Indonesia dengan kritik-kritik pedasnya. Selamat datang di Nur Iswan Channel, Bang Hamid. Selamat datang, Iswan. Bang, kita mau ngobrol nih tentang pertama tentang buku dulu, ya kan? Bang Hamid ngelihat animo anak muda sekarang atau anak-anak remaja sekarang terhadap buku itu seperti apa? Pertama gini ya, saya mau membantah dulu mitos bahwa buku itu sudah mati. Ya, udah 10 tahunan terakhir ini dihembus-hembuskan terus bahwa buku itu sudah masa lalu. Ya, bahwa orang pindah ke platform e-book dan sebagainya ya. Dan itu tidak benar ternyata. Yang mati adalah majalah dan koran. Ya, itu yang harus diingat ya, dibedakan. Buku ini justru berkembang. Sekarang ini makin zaman internet ini, oplah buku, jumlah cetakan buku dari penerbit bisa dibilang di seluruh dunia itu meningkat. Di Indonesia cukup banyak penerbit buku yang memang mati ya, gulung tikar ketika dihantam krisis. Misalnya yang terakhir 2008, memang itu dampaknya besar. Di samping katanya karena perpindahan minat orang itu, dan ternyata itu tidak benar. Dalam sekian tahun kemudian, buku bukan hanya pulih, tetapi cukup meningkat. Kalau Anda lihat penerbit-penerbit dunia, ini ada HarperCollins, Simon & Schuster, ada Bantam Books, ada Random House, banyak sekali. Atau di Jerman ada Bertelsmann, penerbit besarnya luar biasa ini, dan masih hidup terus. Di Indonesia juga, misalnya Gramedia, itu besar sekali. Gramedia itu mungkin di atas 3 triliun pasarnya. Gramedia Group itu ya. Bukunya juga berkembang. Dan saya sendiri punya penerbit buku namanya Alfabet, walaupun yang mengelola udah orang lain sekarang. Dan dari penjualan Alfabet juga saya tahu bahwa penjualannya meningkat sedikit. Ya, saya bisa cerita banyak lah soal ini ya. Ada penerbit teman yang baru-baru ini bahkan membuat 7 atau 8 kantor baru sebagai transit karena pemesanan online-nya meningkat 52% katanya. Oke, sebentar. Tadi kan kita ngomong soal buku cetak ya. Ya. Pengaruh digitalisasi dalam industri perbukuan itu pengaruh nggak menurunkan atau memberi dampak terhadap buku cetak? Ya justru itu yang barusan saya katakan, kan ternyata dampaknya kecil. Yang kena dampak besar-besaran itu adalah koran dan majalah. Jadi jangan lupa ya, dua-duanya bacaan, cetak. Tetapi majalah dan koran ini mati, ya. Yang buku tidak. Saya bisa ambil contoh misalnya Boston Globe, koran yang hebat sekali. Dibeli orang atau mati. Financial Times, koran Inggris yang luar biasa hebat itu, dibeli oleh Nikkei dengan harga yang jatuh. Washington Post dibeli oleh Jeff Bezos, cuman sekitar 250 juta dolar. Itu murah untuk nama sebesar Washington Post.
Jadi banyak sekali koran yang mati. Yang selamat itu misalnya New York Times. New York Times itu edisi cetaknya kira-kira stuck. Tetapi edisi online-nya sekarang sudah 6 juta lebih pelanggannya. Jadi memang pindah platform. Nah, itu koran. Di Indonesia kita juga tahu ada koran Tempo udah tutup kan. Saya kira ada beberapa koran lainnya. Jadi oplah cetaknya menurun drastis. Oplahnya menurun drastis. Habis lah. Habis. Jadi majalah yang mungkin dulunya sampai 100.000 lebih gitu ya. Mungkin kalau sekarang dia masih punya oplah 10.000, sudah harus sujud syukur. Ditambah sujud sahwi. Harus 10.000 aja. Iya. Nah, buku sebaliknya ternyata tidak terkena. Ini perkembangan yang sangat menggembirakan. Dan kalau Anda punya datanya, Anda akan kaget. Penulis-penulis muda itu bukunya dicetak berpuluh-puluh kali. Ada penulis muda sekali, perempuan, yang mungkin sekarang sudah dicetak mungkin di atas 300.000 eksemplar. Jadi anak ini baru 17 tahun umurnya, pasti kaya raya ya dari royaltinya. Lebih dari 300.000 Fiksi itu ya? eksemplar. Iya, fiksi. Jadi sekarang juga genre itu macam-macam ya. Ada fiksi yang tradisional, ada fiksi, ada non-fiksi, ada non-fiction fiction. Gitu. Ada fiksi yang berisi cerita-cerita non-fiksi sebetulnya. Dan sebaliknya, ada fiction fiction non-fiction atau non-fiction fiction. Jadi karya fiksi atau peristiwa-peristiwa aktual yang difiksionalisasi. Ada sudah berkembang, walaupun kalau di luar sudah banyak gitu ya. Oke. Gitu. Bentar. Buku itu, kenapa orang membaca buku? Kan mencari pengalaman orang lain atau analisis terhadap peristiwa atau sumber pengetahuan. Sementara sekarang orang mencari pengetahuan itu tidak lagi ke buku, tidak hanya ke buku, tapi juga ke Google dan ke YouTube misalnya kan. Melihat fenomena itu Bang Habib gimana? Iya betul, jadi ini sebetulnya yang terjadi adalah pengayaan keragaman sumber. Jadi dengan adanya YouTube, dengan adanya Google, internet yang begitu kaya ya, melimpah ruah sumbernya, tetapi itu semua ternyata tidak mematikan buku. Ini yang luar biasa. Dan misalnya di kalangan akademis itu ya, di dunia akademis, kalau seorang profesor nulis buku itu tetap prestisenya tinggi dibanding dia hanya menulis buku PDF, bentuknya PDF atau e-book gitu ya. Tetap gengsi dan prestisenya, dan mungkin juga rewardnya, grade-nya gitu ya. Iya, barangkali juga reward akademiknya di kampus masing-masing itu berbeda gitu. Kalau dia mencetaknya dalam bentuk sebuah buku gitu. Iya. Dan lagi-lagi sampai sekarang yang disebut bestseller itu masih ada tiap hari, tiap minggu. Masih, misalnya buku non-fiksi ya, Harry Potter. Harry Potter itu pernah dicetakkan di bukunya yang kedua atau pertama. Itu dia nyetak di 9 percetakan sekaligus dan membeli kertas di 15 toko kertas di sana. Penerbitnya namanya bukan Bradbury ya, Bellsbury, lupa saya. Pokoknya namanya kayak gitu. Itu sampai segitu banyaknya coba, karena pre-ordernya aja jutaan. Itu buku fisik loh. Lalu jadi 7 kan, lalu difilmkan jadi 8 film dari 7 buku itu. Filmnya juga laris, bukunya. Begitu filmnya laris, orang yang nonton filmnya belum baca bukunya malah beli bukunya. Dan sebaliknya. Jadi selalu ada timbal balik. Gitu. Yang lain-lain juga begitu. Misalnya ada buku ekonomi dari sama yang terkenal misalnya Thomas Piketty, ya, tentang kapitalisme, laku besar. Atau buku Yuval Noah Harari yang Sapiens, the short story, short history of humankind something. Atau juga bukunya yang kedua yang Homo Deus itu.
itu luar biasa dicetak. Besar sekali itu cetak. Kalau ada orang yang nanya ke Bang Hamid, buku apa yang paling mempengaruhi jalan kehidupan Bang Hamid sehingga jadi aktivis mahasiswa intelektual? Wah, banyak saya kira ya. Banyak ya? Susah menyebut satu persatu ya. Banyak sih. Tapi saya kira yang akhir-akhir ini buku Harari termasuk yang mempengaruhi saya. Untuk Islamic Studies, misalnya buku Rahman, Fazlur Rahman, yang gurunya Cak Nur dan Pak Safi Ma'arif itu termasuk yang paling mempengaruhi saya itu dulu ya. Terus ada buku Philip Hitti, History of the Arabs. Ada buku Hussein Haikal tentang sejarah Muhammad yang diterjemahkan oleh Ali Audah. Ya, banyak sekali buku yang mempengaruhi saya ya. Termasuk buku-buku yang kecil. Atau sekarang akhir-akhir ini misalnya buku-buku Steven Pinker, Enlightenment Now. Ada banyak buku-bukunya dan tulisan-tulisannya yang bagus. Kalau buku yang lagi dibaca Bang Hamid minggu-minggu saya ini? itu bacanya baca buku itu sekaligus. Jadi membaca buku sekarang ini nggak tradisional kayak dulu ya, from cover to cover istilahnya. Dari halaman 1 sampai akhir, nggak begitu orang cara baca buku. Karena itu ada indeks kan. Jadi buku itu dibaca pengantar. Pengantar itu penting sekali dibaca. Karena di situ pengarang menjelaskan kenapa dia nulis buku ini, untuk siapa bukunya ditujukan gitu ya. Apa bedanya dibanding buku-buku lain dan seterusnya. Pengantar. Jadi pengantar menunjukkan kerangka besar buku itu sendiri. Lalu daftar isinya ya. Lalu kalau ada preface atau introduction, itu juga penting dibaca. Introduction memberi kerangka pada keseluruhan buku. Nanti detailnya bisa disebar di bab ya. Kalau ada yang tertentu kita lihat indeks saja. Kita misalnya mau tahu Fidel Castro dibahas nggak di buku ini, kita lihat aja di indeks kan. Oh, halaman 23, halaman 76, halaman 180. Nah, itu tip membaca dengan cerdas. Iya, nggak tahu cerdas, nggak tahu bego, saya nggak tahu. Tapi yang jelas ya kayak gitu mesti baca itu biasanya ya saya tahu. Yang kedua saya rasa baca juga adalah hasil timbunan pengalaman membaca. Ya, pembaca lama itu lain cara memperlakukan buku dibanding pembaca baru gitu. Jadi pembaca lama itu biasanya ngelihat aja sedikit dia udah tahu kira-kira arahnya ke sini nih. Kenapa? Karena dia udah baca 7-8 buku sebelumnya untuk hal yang sama. Paling sekitar pembahasannya sekitar ini nih. Dari daftar isi lihat, oh ini kira-kira arahnya ke sini. Kenapa? Karena dia pengalaman membacanya udah banyak. Gitu. Oke. Ada statement dari Bang Hamid yang sering saya kutip tuh Bang. Saya agak curi dalam tanda petik ya kan. Oh, saya itu nggak bayar hak cipta ya. Nggak apa-apa lah. Saya maklumi. Abang tuh bilang bodoh itu sekarang itu adalah pilihan. Itu apa? Maksudnya tuh apa? Iya. Gini, dulu orang itu kan hanya kalau mau pinter pilihan ya. Kalau dia mau pinter dia belajar keras, baca buku, tanya orang pinter, sekolah tinggi-tinggi dan seterusnya ya. Nah, sekarang dan kalau dia nggak bisa pinter dengan segala upaya itu tetap bisa dimaklumi kadang-kadang karena memang sumbernya terbatas. Nah sekarang dengan adanya era digital ini benar-benar revolusioner dan unprecedented in history ya istilahnya. Belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Ketika arus informasi begini derasnya, baik dari segi intensitas maupun keragaman. Ini semua tersedia dan pada umumnya 99,9% gratis. Anda nggak perlu bayar. Dulu ya zaman saya misalnya mau dapat artikel dari misalnya Third World Quarterly itu setengah mati. Saya masih kuliah di Jogja harus ke Jakarta ke perpustakaan CSIS, hanya di situ yang ada. Setengah mati lah, ongkosnya banyak dan sebagainya, padahal kita nggak punya duit juga sebagai mahasiswa ya. Sekarang semua informasi kayak gitu disodorin berjejal-jejal, ngantri di depan pintu Anda, menyodorkan diri untuk dibaca.
Nah, kalau Anda udah digituin nggak juga mau baca, ya berarti memang Anda memilih untuk jadi bodoh. Sengaja, kalau mau bahasa tegasnya lagi, Anda memprogram diri untuk menjadi manusia yang bodoh di dunia yang fana ini. Tidak berpengetahuan. Ya, tidak pengetahuan. Karena pengetahuan itu melimpah Melimpah ruah. ruah dan gratis. Dulu orang setengah mati dan bayar, bersedia orang. Anda kalau tanya generasi di atas saya, apalagi ya orang-orang tua, dan saya sering baca yang gitu ya, bagaimana orang mencari pengetahuan itu susah payah. Generasi misalnya bapak-bapak pendiri bangsa itu, bayangin menjelang merdeka, tapi mereka cari setengah mati nyari itu untuk dapat buku satu aja. Ya sekarang Peluang melimpah ruah. ruang melimpah ruah dan Anda diamkan saja. Yang saya maksud orang itu bukan orang kebanyakan di pasar ya. Kalau itu memang tidak mau menjadi the so-called intellectual ya. Wajar saja kita pikir nggak semua orang ingin jadi pintar kan, nggak, atau perlu jadi pintar dalam arti itu. Nggak semua orang. Kalau semua orang begitu, nggak ada yang ngerjain bangunan, nggak ada yang jadi petani dan sebagainya. Oke, itu kita maklumi. Yang saya maksud adalah kaum terpelajar, ya mahasiswa atau sarjana yang juga malas sekali belajar baca, padahal semua bahannya tersedia melimpah ruah dengan gratis. Nah, berarti kalau dia nggak mau juga, nggak baca juga, ya memang berarti dia memang bertekad kuat di dalam dirinya ini untuk menjadi manusia bodoh. Gitu. Kira-kira gampang. Oke Bang Hamid. Cukup. Terima kasih atas kesediaannya bergabung di Meriswan Channel. Oke. Terima Sampai kasih. ketemu ya. Assalamualaikum. Salam.